معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب بعد الظهر ومن لقى فلا جمعة له. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا والزاني رحمه الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا والزاني رحمه الله. أمسكوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معين ويمكن لنا من بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية وقال بسم الله الرحمن الرحيم Salamatul insan fi hifdzil lisan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kita kali ini, pertama-tama marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita melaksanakan segala apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjauhkan dari segala apa yang dilarangnya. Dengan bekal iman dan takwa itulah sungguh kita akan selamat hidup di dunia ini. Dan dengan iman dan takwa itu pula kita sungguh-sungguh akan selamat ketika kita hidup di alam akhirat kelak. Tanpa bekal iman dan takwa, maka sesungguhnya kita bukan hanya celaka hidup di dunia ini, tapi tanpa bekal iman dan takwa kita akan benar-benar celaka, kita akan benar-benar binasa ketika kita hidup dalam akhirat nanti. Karena itu kita yang masih ditetapkan iman dan Islamnya serta takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terus kita pegang, kita jaga kuat-kuat, kita pelihara terus-menerus, kita sirami, sehingga kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah begitu banyak memberikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat yang disampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, dan menjadikan sebuah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas melaksanakan sholat di masjid dan sebagainya, selalu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dan berbincang-bincang menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam. Hal inilah yang menjadikan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah menjadi insan pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaannya sungguh luar biasa. Akan tetapi lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya hari ini? Tentu
apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 15 abad yang lalu. Secara sejarah Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang syariat-syariat melalui hadis-hadisnya, bahkan sampai kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya, tapi pada hakikatnya itu semua juga diperuntukkan bagi kita umatnya, umat Islam yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga hari ini, termasuk kita yang berkumpul di tempat ini hari ini. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah juga hakikatnya untuk kita semua. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat-sahabatnya dan hakikatnya juga kepada kita sebagai umatnya. Hal ini termuat di dalam Musnad Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Satu ketika ada seorang laki-laki, aqbalar rajul, menghadap seorang laki-laki, kemudian memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'tinin nasihah." Wahai Rasulullah, berilah kepadaku nasihat-nasihat. Nasihat tentang ajaran-ajaran Islam. Nasihat tentang isi kandungan-kandungan Al-Quran. Memang para sahabat-sahabat sangat terkena dengan haus akan ilmunya, haus untuk menjalankan syariat-syariatnya. Itu disampaikan, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami sebuah nasihat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjawab, Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat yang diminta itu. Apa nasihat? Apa wasiat Rasulullah? "Idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwadda'." Ini yang pertama. Jika kalian sholat, entah itu sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh, ataupun sholat sunnah-sunnah yang lainnya, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, maka kerjakanlah sholatmu itu kas-sholati muwadda', seolah-olah sholat yang kau lakukan, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang kau lakukan itu seolah-olah engkau merasa bahwa itu adalah sholat terakhir bagimu. Ini adalah wasiat, ini adalah nasihat yang diminta oleh sahabat dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat diminta, ketika engkau sholat, hendaklah kau jadikan sholat itu seolah-olah sholat itu adalah sholat terakhir bagimu. Dan itu juga diperuntukkan untuk kita semua yang berkumpul hari ini, dan saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita yang hari ini mungkin mereka berada di tempat yang berbeda, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini termuat untuk kita semuanya selaku umat Islam. Apa maksudnya? Ketika kita mulai sholat zuhur, usolli fardhu zuhri dan seterusnya, Allahu Akbar,
kita merasakan dalam diri kita merasakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita, ini adalah takbir terakhir bagiku. Begitu pula ketika kita ruku, ini adalah ruku terakhir bagiku, ya Allah. Ketika kita sujud, kita juga mengatakan, ya Allah, jangan-jangan ini adalah sujudku terakhir di hadapanmu. Dan pula ketika kita selesai sholat, kita berzikir, kita mengatakan bahwa, ya Allah, jangan-jangan ini adalah zikirku yang terakhir. Dan ketika pun kita berdoa, kita mengatakan, ya Allah, jangan-jangan ini adalah doa terakhir hari ini. Jika sholat yang kita lakukan sudah seperti itu artinya ketika kita sholat tidak ada yang lain. Kita begitu sayangnya kepada anak dan istri kita. Ketika kita sholat, kita hanya ingat kepada Allah. Aqimus sholah li zikri. Kalian dirikan sholat hanya semata-mata untuk ingat kepadaku, mengingatku. Kita tidak mengingat bagaimana anak-anak kita, istri kita, saudara kita, kita lepaskan semua itu. Kenapa? Kita sedang berbincang-bincang, kita sedang berhadapan langsung dengan yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita ucapkan kalimat Allahu Akbar, kemudian kita ruku, kita sujud dan lain sebagainya, masih terngiang-ngiang anak kita dalam pikiran kita, masih terngiang-ngiang istri kita, saudara kita, keluarga kita dalam pikiran kita, padahal kita sedang sholat, maka sholat itu la ma'nalaha, tidak ada makna sholat di dalamnya. Kenapa? Kita tidak mengingat Allah di dalam. Kita menduakan Allah di dalam sholat. Sholat adalah pertemuan kita dengan Allah. Kan dikatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kita, orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya ternyata nilai sebuah sholat yang kadang kita anggap remeh. Kadang kita meninggalkan sholat begitu ringan, begitu mudah kita tinggalkan, kita lalaikan. Jika dalam hati kita ketika kita meninggalkan sholat tidak ada rasa yang kurang, tidak ada rasa bersalah sedikit pun, tidak ada rasa berdosa sedikit pun, itu artinya fi qulubina maradun. Itu artinya dalam hati kita ini sudah ada penyakit. Jika tidak segera diobati, tidak segera keluar dari penyakit itu, fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakitnya itu, tambah lupa lagi, tidak mau keluar juga, tambah lagi, bukan hal yang tidak mungkin. Paginya kita beriman kepada Allah, sorenya kita kufur. Atau sebaliknya bisa terjadi, sorenya ada seorang yang kufur, paginya dia beriman kepada Allah. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu adalah selalu berubah-ubah, kadang dia bertambah dan kadang dia berkurang. Karena itu melalui sholat ini kita jaga keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menyampaikan yang kedua, wala takalim bi kalamika wa ta'dhiru minhu ghadan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah agar menjaga lisan kita ini. Kata Rasulullah, jangan sampai apa yang kau ucapkan hari ini, kemudian esok hari kau menyesali perbuatan itu, kau mencari orang-orang untuk meminta maaf karena ulah-ulah lisanmu itu.
Rasulullah sampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa selamat di dunia, selamat juga di akhirat, tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya ketika dia bergaul di masyarakat, di keluarganya, di kampungnya, di daerahnya. Kadang keluarga menjadi tegang, keluarga menjadi hancur pun bisa gara-gara lisan kita. Persahabatan bisa putus pun gara-gara lisan kita. Bahkan satu negara dengan negara yang lain bisa perang hancur-hancuran pun bisa akibat lisan yang sembarangan dikeluarkan itu. Karena Rasulullah pesan, jagalah lisan kalian, karena dengan lisan itu akan menyelamatkan kalian hidup di dunia ini, terlebih ketika kalian hidup di alam akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, wazma al-yasa mimma fayadayyan nas. Ini yang berarti qanaah, engkau menerima apa yang Allah berikan. Allah takdirkan, kau berikan rezeki, syukuri. Allah berikan sesuatu kepada kalian, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika saja rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, maka tambah rezeki itu. Namun jika sebaliknya tidak pernah kita syukuri, kita merasa terus berkurang, bahkan mengatakan Allah sungguh tidak adil kepada kita, maka rezeki yang telah kita terima itu Allah ubah menjadi ajab bagi kita sendiri, ajab yang sangat pedih, ajab yang sangat merugikan kita di dunia, terlebih ketika kita hidup di alam akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui 3 wasiat ini, marilah kita jaga sholat kita. Kita jaga lisan kita. Juga kita jaga perasaan kita ini, rasa nilai-nilai positif kepada Allah. Nilai-nilai positif kepada Rasulullah, nilai-nilai positif kepada para sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama, bahkan sampai kepada kerabat dan teman-teman kita. Dengan demikian insya Allah hati kita ini menjadi hati yang hidup, qalbun salimun, hati yang hidup. Hati yang penuh merasa kurang, merasa bersalah, merasa ibadahnya kurang. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, selamat hidup di dunia, selamat juga hidup di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Bayayul hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.